Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Maria Jumhana. Saya akan mempresentasikan makalah metode pengumpulan data. Makalah ini bertujuan untuk sebagai UAS dari metode penelitian oleh dosen pengampu Ibu Hifni Fitriyah Nurjanah MPD. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan makalah yang berjudul metode pengumpulan data ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hifni Fitriyah Nurjanah MPD sebagai dosen pada mata kuliah metode penelitian. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyedia informasi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai suatu kegiatan sistematis, penelitian harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal dengan istilah metode. Dalam metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah yang untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian, salah satu kegiatan yang terpenting adalah pengumpulan data. Jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya penyusun instrumen mengumpulkan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang tepat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dari setiap variabel ditentukan oleh definisi operasional variabel yang bersangkutan. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya. Dalam penelitian ilmiah, agar data yang kita kumpulkan menjadi valid, maka kita harus mengetahui bagaimana cara pengumpulan data dalam penelitian itu, sehingga data yang kita peroleh dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tertentu berkaitan dengan hal tersebut. Pada pembahasan makalah ini akan diuraikan berbagai hal terkait dengan metode pengumpulan data dalam penelitian. Pendahuluan. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan masalah yaitu apakah yang dimaksud dengan metode pengumpulan data, apa saja metode pengumpulan data. Kemudian tujuan dari penulisan ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini yaitu mengetahui apa itu metode pengumpulan data, mengetahui apa saja metode pengumpulan data. Pengertian pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian.
Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat. Sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagaimana telah dibahas pada materi sebelumnya, sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Misalnya, jika peneliti ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Sedangkan jika peneliti ingin mengetahui bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup, maka teknik mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes. Atau bisa juga dokumen berupa hasil ujian. Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh menentukan jenis teknik yang dipakai. Materialis determine a means. Itu pun masih ditambah dengan kecakapan peneliti menggunakan teknik-teknik tersebut. Bisa saja terjadi karena belum berpengalaman atau belum memiliki pengetahuan yang memadai. Mohon maaf. Peneliti tidak berhasil menggali informasi yang dalam sebagaimana karakteristik data dalam penelitian kualitatif karena kurang cakap menggunakan teknik tersebut. Walaupun teknik yang dipilih peneliti sudah tepat. Solusinya harus terus belajar dan membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis akan sangat membantu penambahan kecakapan penelitian. Metode pengumpulan data kemudian sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel. Atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Contoh data sekunder, misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. C. Metode jenis pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung, data primer atau data diperoleh dari sumber tidak langsung, data sekunder. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data karena berupa alat. Maka instrumen dapat berupa lembar checklist, kuesioner, angket terbuka atau tertutup, pedoman wawancara, kamera foto, dan lain sebagainya. Wawancara
Adapun 3 teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam wawancara, observasi, dan angket. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1.000 responden. Sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data. Umumnya penelitian kualitatif. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang dapat digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera foto, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. 2. Observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Situasi kondisi. Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Macam-macam observasi. Observasi partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Misalnya, seorang guru dapat melakukan observasi mengenai bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan manajerial kepada sekolah, hubungan antar guru, dan sebagainya. Observasi tak berstruktur. Berlawanan dengan partisipan observation, non-partisipan merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek peneliti. Manfaat observasi. Peneliti akan mampu memahami konteks data secara menyeluruh. Peneliti akan memperoleh pengalaman langsung. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang diamati oleh orang lain. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap saat wawancara. Peneliti dapat mengungkapkan hal-hal yang ada di luar persepsi responden. Peneliti dapat memperoleh kesan-pesan pribadi terhadap objek yang diteliti. Objek observasi. Space, ruang dalam aspek fisiknya. Aktor, orang yang terlibat dalam situasi sosial. Activity, seperangkat kegiatan yang dilakukan orang. Objek, benda-benda yang terdapat di tempat itu. Act, perbuatan atau tindakan tertentu. Event, rangkaian aktivitas yang dikerjakan orang-orang.
time, urutan kegiatan, goal, tujuan yang ingin dicapai, feeling, emosi yang dirasakan dan diekspresikan orang-orang. Kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir, diajukan secara tertulis kepada subjek penelitian untuk mendapatkan tanggapan, informasi, dan jawaban. Metode kuesioner lebih cocok untuk populasi yang besar dan tersebar luas. Pengiriman kuesioner dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui pos, email, teknologi kuesioner lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kuesioner adalah pertanyaan yang harus singkat dan jelas bagi responden, jumlah pertanyaan dibuat sedikit mungkin, bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan responden, pertanyaan cukup merangsang minat responden, pertanyaan dapat memaksa responden menjawab, pertanyaan jangan meragukan responden, pertanyaan jangan menimbulkan kecurigaan responden. Kelebihan dari metode kuesioner adalah dalam waktu singkat banyak data yang didapatkan, menghemat tenaga, waktu, dan biaya, relatif tidak terlalu mengganggu responden dibandingkan metode lainnya. Secara psikologis, responden relatif tidak terpaksa dalam menjawab pertanyaan yang ada. Sedangkan kekurangan dari metode kuesioner adalah lebih bersifat subjektif, timbul penafsiran berbeda-beda. Dapat terjadi kemacetan di mana pertanyaan tidak terjawab semua, sulit menyusun bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Jenis kuesioner dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara menjawab dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan cara menjawab, kuesioner dapat dibagi menjadi dapat dibagi menjadi angket terbuka, yaitu angket di mana responden diberi kebebasan untuk menjawab. Angket tertutup apabila jawaban pertanyaan sudah disediakan oleh peneliti. Dan angket semi terbuka, yaitu jawaban pertanyaan sudah diberikan oleh peneliti, tetapi diberi kesempatan untuk menjawab sesuai kemampuan responden. Sedangkan berdasarkan bentuknya, kuesioner dapat dibagi menjadi pilihan ganda, isian, checklist, dan rating skala. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan di atas adalah bahwa metode pengumpulan data yaitu suatu teknik atau cara-cara dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data berupa pengumpulan data, menunjuk suatu cara sehingga dapat memperlihatkan penggunaannya melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Saran saya, hendaknya para peneliti memperhatikan cara-cara mereka dalam mengambil metode yang akan digunakan dalam penelitian mereka, karena pemilihan metode yang tepat dalam penelitian akan menentukan yang akan digunakan dalam penelitian mereka, karena pemilihan metode yang tepat dalam penelitian akan menentukan hasil dari penelitian tersebut. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Cukup sekian dan terima kasih banyak. Wassalam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.